Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Konita Zulfa dengan NIM 2311313061. Aku berasal dari Fakultas Keperawatan jurusan Keperawatan dengan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Muhammad Ihsan Kabullah. Baik teman-teman, pada video ini aku akan menyampaikan hasil pembahasan mengenai isu penyimpangan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar aku. Kejadiannya baru saja terjadi 1 bulan yang lalu di sekitar area kos aku. Jadi sebelum masuk pada penjelasan tentang isu tersebut, kita tonton dulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sepasang remaja tanpa status menikah digerebek warga dalam kamar kos-kosan di kawasan Binuang Kampuang Dalam, Kecamatan Pau, Kota Padang, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, malam. Warga yang geram langsung menggiring keduanya ke ketua RT setempat. Tidak ingin keduanya diamuk massa karena warga semakin ramai, ketua RT, RW dan masyarakat lainnya menyerahkan pasangan yang dimabuk asmara tersebut ke Satpol PP Kota Padang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Chandra Eka Putra membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan keduanya sudah diamankan, mereka diduga melakukan perbuatan mesum di dalam kamar kos-kosan. Chandra menjelaskan, pasangan tersebut masing-masing berinisial L, 19, laki-laki dan N, 19, perempuan. Mereka adalah warga luar Kota Padang yang berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Kota Padang. Dari keterangan tokoh masyarakat sekitar, L dan M ini juga sudah pernah digerebek warga di dalam kosan yang sama, sudah diingatkan dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat setempat. L sudah disuruh untuk pindah, tapi belum juga pindah. Malam tadi kedua pasangan ini kembali berulah dan membuat kemarahan warga sekitar semakin melonjak, kata Chandra. Ditambahkan Chandra, Satpol PP akan memanggil kedua orang tua pasangan ini sebagai penjamin dan disarankan untuk segera dinikahkan. Keduanya sudah bersama penyidik pegawai negeri sipil untuk didata dan dimintai keterangannya lebih dan kami menyarankan lanjut kepada kedua pihak keluarga untuk segera menikahkannya dan kami juga mengimbau kepada seluruh pemilik kos-kosan yang ada di Kota Padang agar lebih aktif lagi melakukan pengawasan terhadap anak-anak kosnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali, harap Chandra. Nah, gimana nih teman-teman setelah menyaksikan videonya? Apakah sudah tergambar belum? Apa saja identifikasi masalah yang bakal kita bahas dari isu itu? Nah, langsung aja ya kita masuk kepada yang pertama, itu adalah masalah utama. Jadi, apa sih masalah utama dari kasus tadi? Yang masalah utamanya itu adalah perilaku seksual wanita. Terjadinya hubungan seksual antara sepasang kekasih yang berstatus mahasiswa tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal ini bertentangan dengan norma sosial dan norma agama di Indonesia. Memang teman-teman itu melanggar dua norma. Kalau secara agama, dua orang yang belum berstatus sebagai suami istri melakukan hubungan basusila seperti itu merupakan zina, dan secara pada sosial itu merupakan pelanggaran norma susila karena melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan sebelum adanya satu ikatan perkawinan yang sah secara agama dan hukum. Yang kedua, dampak negatifnya. Dampak negatif dari perbuatan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tersebut diantaranya yang pertama, kesehatan. Tentu, resiko kehamilan dini dan penyakit menular seksual yang tinggi. Resiko kehamilan dini, kenapa disebut resiko kehamilan dini? Karena mahasiswa tersebut, apalagi di pihak wanitanya, masih berusia belasan tahun, yang mana pada usia belasan tahun tersebut merupakan umur yang belum cukup untuk hamil dan berisiko tinggi. Sedangkan pada prianya bisa saja terjadi penyakit menular seksual seperti herpes dan bahkan HIV/AIDS. Yang kedua, psikologis. Nah, dampak dari psikologis, kita merasa bersalah, cemas, depresi, terutama bagi perempuan. Bagi perempuan tentu akan menyesal dengan tindakan yang dia lakukan, karena dia akan merasa kehilangan jati dirinya sebagai perempuan, kesuciannya dan citranya sebagai perempuan. Yang ketiga, sosial. Nah, dari bidang sosial, stigma dan pengusilan dari lingkungan sekitar. Nampakkan pada berita dan video di samping bahwa mereka yang telah melakukan tindakan tersebut disuruh untuk pindah dari lingkungan tersebut karena masyarakat di sana merasa kurang nyaman dengan kejadian yang terjadi di lingkungan tersebut. Yang keempat, itu adalah akademik. Tentu, tindakan ini, perbuatan ini akan mengganggu akademik, yang mana mengakibatkan
penurunan prestasi, belajar dan putus sekolah. Jadi karena tindakan yang mereka lakukan itu, mereka tidak fokus lagi dengan tanggung jawab mereka, apalagi mereka ini merupakan mahasiswa. Jadi dari tindakan tersebut membuat nilai akademik mereka turun. Lalu yang terakhir, yang kelima, hukum. Itu pada bidang hukum, pelanggaran hukum agama dan negara di beberapa daerah. Secara hukum agama di daerah, apalagi di daerah Padang yang sangat menjunjung tinggi agama, yang membatasi pergaulan, ini juga sangat melanggar ya teman-teman. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kurangnya edukasi seks. Jadi pemahaman yang salah tentang seksualitas dan reproduksi. Jadi awal-awal kita sebagai masyarakat awam yang membahas seksual dan reproduksi itu merupakan hal yang tidak seharusnya dibahas. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang perlu dibahas agar nanti bisa mengedukasi dan sehingga paham tentang apa itu reproduksi, apa itu seksual, dan apa hal-hal yang menjerumuskan ke sana, sehingga lebih berhati-hati. Tapi pada zaman sekarang masih saja banyak yang menganggap bahwa hal ini tabu. Jadi perlu untuk dari dini menjelaskan kepada anak-anak dan menjelaskan kepada remaja terutama tentang seksual dan reproduksi ini, bahwa banyak hal yang harus diwaspadai dari reproduksi dan seksual ini. Bukan hanya jadi itu bukan lagi hal yang tabu, tapi hal yang harus dijelaskan dan harus dipahami dan lebih berhati-hati. Yang kedua, tekanan sosial. Pengaruh teman sebaya dan media massa yang mempromosikan seks bebas. Jadi juga pengaruh teman dan juga pengaruh media yang mereka lihat. Media pasti kan HP, dan mereka lihat di HP itu pasti beragam ya teman-teman. Apalagi di media sosial pasti banyak beredar tentang video seks bebas, sehingga yang awalnya terlihat saja tidak sengaja lihat, karena penasaran dan sehingga ingin mencobanya dan melakukannya secara langsung. Ketiga, lemahnya kontrol diri. Ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual. Dia tidak mampu menahan hasrat dan nafsu untuk melakukan tindakan tersebut. Tidak mampu lagi membendung mana yang hal yang baik, mana yang buruk akibat hasrat dan nafsu dalam pikirannya. Yang keempat, kurangnya pengawasan orang tua. Kebebasan yang berlebihan diberikan kepada remaja. Terlihat kan pada video tadi, dua orang remaja tersebut merupakan mahasiswa yang mana mereka tinggal ngekos dan tidak lagi diawasi oleh orang tua. Yang pastinya tidak ada lagi orang tua yang mengingatkan mereka setiap hari, sehingga setiap hari tersebut mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tentang apa saja mereka lihat, sehingga tidak ada yang mengawasinya. Apalagi dua orang tersebut bukan orang Padang, di luar kota Padang. Jadi mereka kemungkinan sangat bebas karena tidak ada orang tuanya, karena jauh dari orang tuanya, sehingga mereka bebas melakukan apa saja di luar pengawasan orang tuanya, termasuk tentang penyimpangan seksual ini. Dan yang terakhir, kita masuk kepada solusinya teman-teman. Jadi gimana sih mengatasi masalah tadi? Sengaja masuk ke solusinya. Agar kita terhindar dari perilaku penyimpangan seksual, kita bisa mencegahnya dengan yang pertama, meningkatkan edukasi seks komprehensif di sekolah dan komunitas. Jadi tentang edukasi seks ini memang harus dijelaskan dari awal, dari dini kalau bisa, di lingkungan sekolah, apalagi pada masa-masa remaja. Di masa remaja ini yang sangat rentan tentang pengaruh seksual dan pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Yang mana itu bukan hal yang tabu lagi, tapi memang harus dijelaskan dan harus diketahui dan diingat dan dipahami supaya lebih berhati-hati. Yang kedua, memperkuat peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak. Memang remaja sudah tidak dekat lagi dengan orang tua, beda dengan kita waktu masih kecil. Yang waktu masih kecil masih sebagian besar diawasi oleh orang tua, tapi pada remaja ini memang tidak sebagian besar lagi diawasi oleh orang tua, tapi orang tua bisa mengawasi dengan kontrol anak-anaknya, dengan mengontrol anak-anaknya, tentunya tidak seketat. Dan yang kedua, memperkuat peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak. Memang peran orang tua dalam membimbing anak ini sangat berpengaruh. Dan yang ketiga, itu membangun lingkungan yang kondusif bagi remaja. Jadi dengan membangun lingkungan kondusif ini, yang pertama itu adalah perspektif ya teman-teman. Perspektif yang bisa kita bangun bersama-sama dengan antara teman, misalnya tidak ada lagi ejekan tentang reproduksi atau seksual itu menjadi ejekan atau hal yang dipermainkan. Yang terakhir, penanganan. Lalu gimana sih kalau misalnya udah terlanjur kejadian? Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama, memberikan konseling dan
pendampingan psikologis bagi remaja yang terlibat dalam perilaku seksual pranikah. Memang bersalah karena melakukan tindak susila, tapi di sisi lain mereka juga butuh dukungan, rasa didengar apa yang mereka rasakan, sehingga mereka lebih terbuka, sehingga nanti lebih memudahkan untuk pemulihan mereka. Yang kedua, adalah melakukan tes kesehatan dan memberikan layanan KB bagi remaja. Yang ketiga, meningkatkan penegakan hukum terkait seks pranikah. Jadi hukum ini lebih ketat lagi, gimana hukumannya untuk mereka yang melakukan tindak susila ini, agar mereka tidak ingin lagi melakukan tersebut dan takut akan hukum yang akan mereka timpa jika mereka melakukan tindakan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.